melanjutkan pembelajaran kita ya pada kali ini ya. Sebelumnya Ibu minta tolong dulu berdoa. Siapa bisa? Ya tuh bisa. Oh, itu oke. Bisa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa untuk peserta masing-masing. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya Bu ya. Semoga dengan berdoa yang tadi pembelajaran kita pada hari ini bisa kita laksanakan dengan baik dan lancar sampai nanti. Oke Nanda, Ibu mau absen dulu nih. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Semua, Bu. Oh iya, Ibu lupa ya. Ini alhamdulillah nih cukup ramai ya kelas hari ini, hadir semua ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, boleh Anda lihat dulu di sekelilingnya apakah ada sampah atau segala macamnya yang mengganggu aktivitas belajar kita. Silahkan disingkirkan terlebih dahulu, biar kita nyaman ya dalam belajar nantinya. Oke? Oke ya Nanda. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau review dulu nih. Nah, siapa kira-kira di antara Anda Ibu yang masih ingat apa materi kita pada minggu kemarin? Siapa? Ayo. Rizky tahu belum? Rizky tahu? Ya tuh tahu? Belum, Bu. Tentang akomodasi. Akomodasi mata ya. Nah, ya itu masih ingat apa pengertian dari akomodasi mata? Nah, akomodasi mata itu kemampuan mata untuk melihat, Bu. Kemampuan mata untuk melihat. Oke, apakah ada jawaban lain dari anak Ibu semua? Terima kasih ya Tia atas jawabannya ya. Sama berarti ya, sama ya tuh. Ya sama. Rizky juga sama? Ya oke. Ya jadi anak-anak semua, akomodasi mata itu ialah kemampuan mata untuk melihat seperti yang telah dijelaskan oleh Yatu tadi. Oke, benar sekali ya Yatu ya, terima kasih ya. Oke Nanda, selanjutnya kita masuk pada pembelajaran kita pada hari ini mengenai matanya sendiri, mata. Nah sebelumnya nanti kita akan mempelajari mengenai tujuan atau cakupan materi pembelajaran. Nanti Ibu akan juga memberikan video atau simulasinya dan juga nanti di akhir ada contoh soal. Nah selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, coba ya tuh silakan dibacakan. Nah, tujuan yang pertama itu menganalisis berbagai cacat mata. Yang kedua, menghitung besaran fisis yang berhubungan dengan kacamata. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya cakupan materi kita itu cacat pada mata itu sendiri. Nah, Ananda, dari Sultan, ini ada video. Ananda boleh ya, coba perhatikan video di depan. Kalian pasti pernah dengar nama minus, plus, ataupun silinder. Tapi tahu nggak sih apa bedanya? Mata bisa diumpamakan seperti kamera. Kalau sel mengatur fokus, gambar yang ditangkap kamera bisa terlihat buram. Kalau jauh atau miopia, ciri-cirinya buram kalau melihat benda yang jaraknya jauh, tapi jelas melihat benda yang jarak dekat. Miopia bisa dikoreksi dengan pakai kacamata lensa lebih besar, cekung, atau lensa negatif. Makanya sering juga disebut dengan mata minus. Terlalu dekat atau hipermetropia. Ciri-cirinya kebalikan dari miopia, jadi pandangannya akan kurang kalau melihat benda yang jaraknya dekat, tapi bisa melihat benda yang jaraknya jauh dengan jelas. Hipermetropia bisa dikoreksi dengan pakai kacamata berlensa lebih konveks, cembung, atau positif. Makanya sering disebut juga mata plus. Mata silinder atau astigmatisme. Ciri-cirinya pandangan berbayang dan sulit melihat garis lurus, baik saat melihat benda yang jaraknya dekat maupun jauh. Orang dengan astigmatisme kalau disuruh gambar garis lurus malah bisa jadi biru. Kondisi mata silinder bisa terjadi bersamaan dengan lampu dekat maupun lampu jauh. Bisa diatasi dengan lensa silinder. Oke, berarti Anda sudah memperhatikan ya video di depan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa saja yang dapat Anda ketahui atau pendapat Anda dari video yang ditampilkan di atas? Cacat mata itu ada 3, Bu. Ada cacat mata plus, cacat mata minus, dan cacat mata silindris, Bu. Silindris. Oke, apakah Rizky ada jawaban lain? Yang dalam video itu dijelaskan
menjelaskan ada beberapa macam-macam cacat mata, Bu. Ada miopi, ada hipermetropi, dan astigmatisme. Oke, benar sekali ya Nanda ya. Jadi pada video di atas dijelaskan bahwa ada 3 cacat mata. Yang pertama itu ada miopi. Miopi itu rabun apa? Rabun jauh. Nah, seorang yang memiliki miopi ini buram ketika melihat benda yang jauh, tapi jelas melihat benda yang dekat. Nah, nanti dibantu dengan lensa yang namanya lensa cekung. Sering disebut dengan mata minus tadi seperti yang Yatu sampaikan tadi ya. Oh iya, Ibu tanya Yatu pakai kacamata. Ya, itu Yatu minus plus atau bagaimana? Minus, Bu. Minus ya. Berarti Yatu termasuk penderita miopi. Oke, selanjutnya ada hipermetropi. Ialah buram ketika melihat benda yang dekat, tapi jelas melihat benda yang jauh. Nanti akan dibantu oleh lensa cembung, sering disebut dengan mata plus. Selanjutnya itu juga ada astigmatisme, ialah pandangan berbayang dan sulit melihat garis lurus atau lensa silinder. Nah, selanjutnya Ananda, pada kesempatan kali ini kita hanya fokus membahas 2 cacat mata, yaitu ada miopi dan juga ada hipermetropi. Nah, yang pertama miopi dulu dah kita pelajari. Itu miopi itu rabun apa tadi? Dia tuh rabun jauh. Oke, rabun jauh. Nah, pada seseorang yang matanya normal, ketika sinar datang masuk ke mata, maka lensa mata akan membiaskan cahaya itu tepat pada retina kita. Sedangkan bisa kita lihat gambar di depan, pada penderita miopi atau rabun jauh, sinar yang datang masuk ke mata akan dibiaskan oleh lensa mata sehingga bayangan terbentuk di depan retina. Kan di sini kan bayangannya kan? Di sini. Seharusnya bayangan itu kan di sini. Nah, di tepat pada retina. Tapi karena dia miopi, maka bayangannya terbentuk di depan retina. Nah, coba lihat gambar kedua. Nah, bagaimana cara mengatasinya, Bu? Nah, itu tadi gunanya lensa cekung, dibantulah oleh lensa cekung. Sehingga pada penderita miopi ini, saat sinar datang masuk ke mata, sebelum masuk ke mata, sinar itu dulu ditangkap dulu oleh lensa cekung, oleh kacamata seperti yang Yatu pakai itu. Sehingga pada saat Yatu melihat dengan kacamata, itu nanti bayangannya akan terbentuk tepat di retina. Makanya ketika Yatu pakai kacamata pasti agak buram kan melihat benda yang jauh kan? Ya, ketika Yatu pakai kacamatanya, maka Yatu bayangan yang terbentuk pada retina itu sehingga tepat gitu. Maka dibantulah oleh lensa cekung. Oke. Ngerti ya sampai di sini? Semuanya ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oh, tidak. Oke, selanjutnya kita masuk yang kedua, hipermetropi. Nah, tadi Ibu telah menjelaskan mengenai rabun jauh. Sekarang Ibu mau dengar nih pendapat Anda mengenai rabun dekat. Siapa yang bisa mengutarakan pendapatnya? Oke, silakan ya Tur. Kalau rabun jauh tadi itu jatuh cahayanya di depan retina, tidak pas di retinanya. Nah, sedangkan untuk rabun jauh ini, rabun dekat ini jatuh bayangan benda itu di belakang retina, Bu. Di belakang retina. Oke, benar sekali ya, Tia. Terima kasih ya, Tia. Oke, apakah ada pendapat lain atau pendapat lain? Rizky, oke Rizky, silakan Rizky. Kalau rabun jauh itu ketika melihat benda yang dekat itu terlihat kurang jelas. Buram ya, buram. Oke. Lihat benda yang jauh, dia jelas. Dia jelas. Oh, oke, benar sekali ya. Tangan untuk kita semua. Oke, benar ya Nanda ya. Pada penderita hipermetropi, saat sinar datang ini masuk ke mata, lalu dibiaskan oleh lensa, bayangan yang terbentuk itu di belakang retina. Sehingga untuk mencegah terjadinya bayangan terbentuk di belakang retina, maka kita gunakan kacamata berlensa cembung. Tadi ketika miopi berlensa cekung, sekarang hipermetropi berlensa cembung. Nah, seperti ini. Sehingga nanti pada sinar yang datang itu sinar datang bukan
Sebelum masuk ke mata, dia akan dibantu dulu oleh lensa cekung seperti ini. Nah, di sini. Setelah itu dia masuk ke mata, lalu dibiaskan dari mata sehingga ketika kita memakai kacamata berlensa cekung, penderita hipermetropi ini bayangannya juga terbentuk tepat di retina, sehingga membantu mata kita seperti mata orang normal, penglihatannya normal seperti itu. Oke, dan sudah paham sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, lanjut ya. Nah, ini perbedaannya. Bisa kita lihat ya. Pada perbedaan miopi dan hipermetropi. Nah, pada miopi itu bayangan jatuh di depan retina seperti yang telah dijelaskan tadi. Pada hipermetropi itu bayangan jatuh di belakang retina. Nah, itu coba cara nomor 2 itu. Nah, untuk miopi ini dibantu dengan kacamata lensa cekung, sedangkan hipermetropi itu dibantu dengan lensa cekung. Oke. Lanjut, ya. Nah, untuk titik dekat dari miopi ini kecil dari 25 cm dan titik jauhnya itu tak hingga. Sedangkan rabun dekat, titik dekatnya itu besar dari 25 cm dan titik jauhnya itu tak hingga. Oke. Nah, untuk kekuatan lensa yang rabun jauh itu P sampai dengan -100 per PR, di mana P kekuatan lensa dioptri, PR-nya itu remoto. Nah, sedangkan untuk kekuatan lensa rabun dekat itu P sama dengan 100 per SN kurang 100 per PP, di mana SN itu jarak mata normal dan nilainya 25 cm, Dan PP titik maksimum atau titik dekat mata. Nah, ya benar sekali ya yang dikatakan yang dijelaskan oleh Yatul, yang diucapkan oleh Yatul tadi. Nah, ini adalah perbedaan dari miopi dan hipermetropi. Nah, Yatul kacamatanya lensa -5. -5 ya. Nah, ini tadi ya. Kenapa -5 ya dari sini, dari rumus ini kita dapatkan minus. Nah, ini minus. Jadi bisa kita tahu ya ketika kita tanya kepada seseorang rabun kacamatanya kacamata berapa gitu kan, nanti jawab dari seseorang -1, -2, -3 gitu. Nah, inilah artinya tadi buat lensa ini. Minus. Kalau kepada hipermetropi nanti rumus berapa gitu, nanti akan dijelaskan juga oleh rumus ini. Oke, selanjutnya Anda kita coba contoh soal ya. Nah, ini ada satu contoh soal. Silahkan Anda kerjakan, coba-coba dulu kan. Mana tahu Anda ada yang belum mengerti atau Anda udah sangat-sangat paham dengan materi pada hari ini. Coba silahkan dikerjakan, Ibu kasih waktu 2 menit ya. Karena ini merasa ini sangat mudah ya. Sambil Anda mengerjakan soalnya, kita tahu Anda bahwa ternyata kita penting ya menjaga mata ya. Ya. Oke. Kalau itu titik dekatnya untuk mata minus atau mata plus, Bu? Untuk titik dekatnya itu apa? Itu untuk mata minus. Mata minus. Oke, coba dikerjakan dulu 2 menit ya. Oh iya, untuk itu dekat tadi mata apa ya? Mata hipermetropi ya, rabun dekat ya. Coba dikerjakan, coba deh. Iki udah sampai mana? Oh iya, pintar ya. Ya dapat apa? Oh iya, ini jangan sampai lupa satuannya ya. Nah, ini udah benar nih. Berarti ini ngerti ya dengan materi yang Ibu ajarkan. Ya kira-kira kan ini nggak susah, ini masih sekitar kehidupan kita gitu kan. Ternyata menjaga mata itu penting ya gitu. Ternyata kalau mata kita buram melihat yang dekat atau buram melihat yang jauh, ternyata ada ya lensanya gitu. Ada yang mengatasi masalahnya gitu.
Apakah udah ada yang bersiap? Iki oke. Silakan Iki maju depan. Sebentar. Silakan Iki ya. Kita lihat ya jawaban Iki bersama-sama ya. Ya tuh udah siap juga? Belum. Oh belum, masih mencari. Oke. Boleh. Oke, silakan ya, Iki. Kita lihat ya. Allah. Ya, nah. Oke. Ketahui ya, B. Buat ada saya ya. 2, 3. Nah, dekat apa tadi itu? PP ya. Untuk maksimum ya. Kita lihat, kita tunggu jawaban. Itu udah lama pakai kecelakaan? Udah Bu, udah dari sejak kuliah SMA kan? Kelas 3 SMP, Bu. 3 SMP, berarti udah lama juga ya. Dulu dimulai ya, di awal-awal dulu minus berapa? -1, langsung -1. Langsung minus 1. Sekarang udah minus 5. minus 5 itu udah jauh ya, udah tinggi berarti ya minusnya ya. Gak apa-apa, tapi tetap ya, kita selalu jaga mata kita dengan memperhatikan mata ya, sehingga kita bisa melihat layaknya orang normal kan ya kita ya. Itulah gunanya dari kacamata ciptakan, baik bisa jauh maupun jauh. Oke, udah Iki? Ini Iki sangat senang kalau maju ke depan ya, sangat bahagia lagi lulus di 14 ini. Itu udah biasa ya maju ke depan sebelumnya? Terbiasa, Bu. Oh udah terbiasa ya? Iya, itu nampaknya kayak semangat sekali ini kalau dive. Oh, maju ke depan. Nah, udah, oke. Silakan duduk Iki. Nah, kita bahas sama-sama aja ya. Terima kasih ya Iki ya. Tepuk tangan dulu tuh Iki. Oh. Jangan dihancurkan ya Iki ya. Ini fasilitas. Tadi itu pas senang tren. Kan udah jajak-jajak Pak. Anak tren. Apalagi kata situ dulu yang Oke. pas senang. Oke, terima kasih Iki. Iya, Bu. Oke, kita bahas sama-sama ya, Bunda ya. Coba bacakan soalnya itu. Tadi soalnya berapa? Orang menggunakan kacamata berkekuatan 2 dioptri dan juga titik dekat orang tersebut. Oke. Anda silakan melihat ke depan semuanya. Ini tadi diketahui ya. 2 dioptri itu apa berarti kekuatan lensannya ya? Iya. Diketahui. Nah, yang ditanyakannya
dekat. Jadi kan tadi seperti yang dijelaskan pada minggu sebelumnya, ini ada PP itu foto maksimum. Nah, jawab P sama dengan kita masukkan aja rumus. Ini hipermetropi kan? Iya. Nah, hipermetropi kita masukkan rumus hipermetropi jadi kan 4 dikurang 100 per PP, masukkan P-nya masukkan 2 kan? Sama dengan 4 kurang 100 per PP. 100 per PP sama dengan 4 kurang 2. Ini udah benar ya itu ya. Cara mencarinya nih, iya oke. Dapatkan 50 cm tadi. Ya, kalau seandainya di sini 100, maka kita dapatkan di sini dalam cm. Tapi kalau di sininya 1, maka kita dapatkan di sininya dalam meter nanti. Jadi orang tersebut memiliki titik dekat 50 cm. Oke. Ya, benar ya jawaban yang disampaikan oleh Ki tadi. Oke, terima kasih Ki. Sebentar. Oke, selanjutnya berarti udah selesai ya. Karena waktu kita udah hampir habis ya. Mungkin lain kali kita akan mempelajari lebih lanjut lagi mengenai mata ini ya, ya. Cuman sebelumnya, sebelum kita akhiri, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Mungkin ya tuh bisa. Yang kita bahas dari kali ini tuh ada cacat mata. Cacat mata itu ada 3. Yang pertama miopi atau yang disebut dengan juga rabun jauh. Nah itu kita buram ketika melihat benda jauh, tapi jelas ketika melihat benda dekat. Nah yang kedua itu ada cacat mata hipermetropi atau rabun dekat. Nah itu saat melihat benda dekat buram, sedangkan saat melihat benda jauh itu jelas. Nah selanjutnya itu ada astigmatisme atau cacat mata silindris. Nah itu pandangannya berbayang ketika melihat benda yang lurus. Ketika benda yang lurus. Oke, Anda benar sekali ya apa yang dikatakan oleh Jatuh tadi. Jadi cacat mata itu tadi yang kita pelajari itu ada 3. Yang pertama ada miopi, itu rabun jauh. Buram ketika melihat benda jauh dibantu oleh lensa cekung agar penglihatan kita normal kembali. Selanjutnya ada hipermetropi, buram ketika melihat benda dekat, lalu dibantu oleh lensa cembung sehingga penglihatan kita normal kembali. Itu yang khusus 2 itu tadi kita bahas ya. Kita ada satu lagi itu yang namanya astigmatisme. Oke, benar sekali ya, gitu ya. Alhamdulillah Nanda pada pagi hari ini kita telah selesai mempelajari mengenai cacat mata. Untuk tugas di rumah nanti akan dikirimkan melalui WA group ya, silakan Anda nanti kerjakan di kertas lalu dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Untuk selanjutnya kita mungkin masih membahas cacat mata ya kan ya. Ada astigmatisme tadi yang belum kita bahas ya. Nah minggu depan akan kita bahas dan kita kupas tuntas mengenai itu semua ya. Nah semoga kita bisa dapat bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Mungkin sekian dulu yang dapat disampaikan pada pertemuan selanjutnya ini. Terima kasih atas kehadiran dari Anda semua. Semoga Anda semua sehat walafiat ya, sehat selalu ya, sehingga kita bisa berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Oke, baik, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.